Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Putri Malu akan menjelaskan salah satu tokoh disabilitas, yaitu Helen Adam Keller atau biasa yang dikenal dengan nama Helen Keller. Ia lahir di Cumbia, Alabama pada tanggal 27 Juni 1880. Ibunya bernama Kate Adam Keller dan ayahnya bernama Arthur Keller yang berpangkat sebagai kolonel. Helen Keller adalah seorang penulis, aktivis politik, dan dosen Amerika yang memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran. Pada awalnya, ia terlahir normal, tetapi saat menginjak usia 19 bulan, ia diserang penyakit yang menyebabkannya buta dan tuli. Ia sangat frustasi karena kesulitan berkomunikasi. Usia 7 tahun, Anne Sullivan dipercaya orang tuanya untuk menjadi guru Helen. Anne dan Helen pindah ke sebuah pondok di perkebunan agar Helen bisa belajar. Helen diajar membaca lewat huruf Braille sampai ia mengerti. Dalam satu hari, ia belajar 30 kata. Saat usia 10 tahun, ia belajar berbicara lewat gerakan mulut Anne. Ia belajar bahasa Prancis, Jerman, Yunani, dan Latin lewat Braille. Tahun 1900, Helen berkuliah di Radcliffe College, dan 1904 ia menerima gelar cum laude seni. Ia menjadi orang tunanetra dan tunarungu pertama yang memperoleh gelar tersebut. Saat masih menjadi mahasiswa di Radcliffe, Helen memulai karir menulisnya. Tahun 1903, biografinya The Story of My Life diterbitkan. Biografinya telah diterjemahkan 50 bahasa dan terus dicetak hingga akhir ini. Keller menulis total 12 buku yang diterbitkan dan beberapa artikel. Ia menggunakan mesin tik Bell untuk mempersiapkan naskah dan menyalinnya dengan mesin tik biasa. Pada tahun 1914, Helen Keller berkeliling Amerika untuk menjadi aktivis, konselor, dan dosen, terutama untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti dirinya. Didampingi Anne, dia juga mengunjungi para tentara di sekeliling Eropa yang terlibat Perang Dunia Kedua. Ketika American Federation for the Blind atau AFB berdiri pada tahun 1921, Helen memiliki sarana efektif untuk mengupayakan perjuangannya. Ia menjadi juru bicara dan mengurus penggalangan dana serta mengembangkan sistem pendidikan untuk penderita keterbatasan fisik selama 40 tahun. Ketika Anne Sullivan meninggal pada tahun 1936, Helen tetap meneruskan pekerjaannya didampingi Polly Thompson, seorang sekretaris dan juga teman Helen. Tahun 1946 sampai 1957, kisahnya menyebar hingga seluruh dunia dan semua orang mengenalinya. Pada paruh abad 20, Helen menyoroti isu sosial dan politik. Ia juga mengunjungi 39 negara di 5 benua dan bertemu para pemimpin dunia. Helen Keller menerima berbagai penghargaan seperti The Presidential Medal of Freedom, The Lions Humanitarian Award, dan bahkan kisah hidupnya meraih 2 piala Oscar. Helen menderita stroke pada tahun 1960. Sejak tahun 1961, dia tinggal di Easton, Connecticut hingga ia meninggal pada 1 Juni 1968 di usianya yang ke-87 tahun. Abunya ditempatkan di samping teman-temannya di Kapel Santa Joseph Cathedral, Washington. Pesan moral yang dapat kita ambil ialah, tidak ada batasan untuk hal apapun selagi kita mau berusaha dengan keras dan tekun. Semoga dari cerita kehidupan Helen Keller ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.